kita lebih jauh masuk kepada bagaimana kita menyiasati itu secara praktiknya, barangkali akan berguna bagi mahasiswa kami kalau secara teoritis sebetulnya hambatan yang tadi mungkin internal dan eksternal sudah disebutkan oleh Pak Martani itu sebetulnya ada berapa sih, ada kalau kita bisa kategorikan begitu? Kalau dari segi teori ya, kendala internasionalisasi dari perusahaan kecil dan menengah bukan hanya di yang kita alami di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, bahkan negara Eropa pun atau Amerika yang sudah maju pun punya kendala yang sama biasanya. Nah, yang pertama, kendala mengapa banyak perusahaan kecil dan berskala menengah ini susah atau sukar melakukan internasionalisasi. Pertama adalah kendala psikologis, Pak. Kalau bahasa teorinya itu sebagai psychological barriers ya. Secara dari dalam diri pengusaha. Secara psikologis itu sudah kebayang bahwa pasar luar negeri itu susah, berat, menyeramkan. Jadi takut duluan gitu. Jadi ketimbang kita jual susah-susah, di sini masih bisa jualan di sini, kenapa nggak di sini aja gitu. Itu kendala yang secara psikologis. Nah, kendala kedua memang disebut dengan operational barriers ya. Kendala operasionalnya memang untuk sampai ke sana itu memang butuh usaha, effort yang relatif lebih ekstra dibanding dengan usaha kita kalau kita berdagang di dalam negeri misalnya. Tentu karena kita juga udah lebih kenal dengan pasar kita. Misalnya untuk koresponden, otomatis bahasa sudah lain, kemudian biaya relatif lain dan lain sebagainya. Operasinya itu memang relatif lebih complicated. Jadi rantai pekerjaan yang harus dilaksanakan itu lebih panjang gitu ya. Nah, itu yang masalah operasi. Yang ketiga juga masalah kendala pasar dan produknya sendiri. Bagaimana kita memilih pasar yang terdiri dari ratusan negara. Sebenarnya untuk produk seperti punya saya, misalnya saya pengusaha kecil dan menengah, ini cocoknya di negara yang mana? Karena dengan keterbatasan sumber dana yang ada, kita tidak mungkin melayani semua pasar misalnya. Oleh karena itu kita menemukan kalau pasar ini adakah kompetitor di sana, pesaing, kemudian ada nggak jalur distribusinya, gimana cara sampai ke sana, konsumen ngasih feedbacknya seperti apa misalnya. Jadi memang memilih pasar itu juga datanya dari mana. Katakanlah misalnya saya mau ada permintaan barang saya dari Kroasia misalnya. Jangan-jangan barang saya ini yang misalnya di dalam negeri warna tertentu misalnya cocok di Indonesia belum tentu cocok di negara. Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang gagal karena masalah-masalah kecil, masalah warna, masalah rasa. Pedas menurut kita orang Indonesia belum tentu pedas menurut mereka gitu. Nah, itu kendala-kendala yang sifatnya masalah pasar dan produk misalnya. Dan yang kendala yang terakhir ya yang disebut dengan kendala organisasi, sumber daya, siapa yang akan bertanggung jawab di sana dan lain sebagainya. Jadi kalau perwakilannya di sana. Jadi kalau bisa disimpulkan ya setidaknya ada 4 kendala utama. Yang pertama kendala psikologis, yang kedua ada yang disebut dengan kendala operasionalnya, yang ketiga itu adalah kendala pasar produknya itu sendiri, dan yang terakhir itu kendala organisasi.